Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky di obrolan Rumah Kosong. Bukan omong kosong. Oke, mantap. Kali ini kita kedatangan panitia. Thomas. Oh, masyarakat. Tokoh masyarakat. Masih seputar ini ya, masih seputar Pilkawe, masih seputar Pilkawe. Masih seputar Pilkawe. Baru tahu ada istilah Pilkawe. Ini masih seputar Pilkawe, pemilihan Ketua RW 015 Kelurahan Mekarjaya. Kali ini kita bersama Ketua Panitia pemilihan Ketua RW 15. Monggo Pak diperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Firmansyah, warga RW 015 yang pada tahun ini diberi amanah untuk mengkoordinasi kepanitiaan pemilihan Ketua RW 015 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Alhamdulillah, urutan-urutan, kemudian tahapan-tahapan kepanitiaan sampai pada hari H nanti, insya Allah sudah siap. Dan aturan-aturannya juga sudah siap dan alhamdulillah semuanya as good as possible. Seperti yang kita harapkan. Silakan perkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat malam semuanya. Ya, saya Kodir Jalani. Saya di sini warga freelance. Iya, karena kontraktor itu kontrakin rumah orang. Cuma saya lagi memperhatikan kebetulan saya ada di sini, kemudian ada acara pemilihan ketua RW, jadi saya tertarik untuk memperhatikan. Oke, mantap. Terima kasih nih Pak Vicky yang sudah mengundang saya. Siap, kali ini kita masih ditemani dengan Junaisan TV, saya Bang. Ya, Gus Pardesi. Ya, kebetulan ini sahabat-sahabat kita semua di sini. Kebetulan orang bilang saya ini akamsi, anak kampung sini. Jadi kebetulan ya sempat merantau lah, Balang Buana kemana gitu. Ada warga freelance, ada warga akamsi. Balik-balik lagi kita berkolaborasi. Ya, kebetulan ada menarik waktu saya lihat spanduk itu ada Pilkawe gitu kan. Iya. Ini apa nih pemilihan ketua RW? Wah, ini artinya pesta demokrasi akan terjadi di sini. Iya, betul. Ya. Oke, mantap. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan ini Pak, sebelumnya ayo kita subscribe, like, dan komen, share channel kita agar kita terus berkembang nih. Oke Pak, ini kita mah diskusi Pak. Kemarin Bapak awalnya sebelum kita masuk ke kepanitiaan, gimana Pak, Bapak tuh bisa ditunjuk jadi ketua panitia gitu? Ya, saya agak inget lupa ya. Jadi pas hujan-hujan orang-orang pada berembuk untuk nyari ketua panitia, siapa ini, saya lewat. Nah ini kayaknya cocok ini. Langsung ya Pak. Jadi korban penembakan sesaat ini. Jadi bukan White Man in the Red Place, bukan ya? Terbalik ya? Bukan White Man in the Red Place. Ya sudahlah, kita jalani aja. Oke. Itu kita bicara tentang keanggotaannya dulu Pak. Ini kan dari RW 15 ini terdiri dari 11 RT. Betul. Karena artinya lumayan cukup banyak juga nih Pak orangnya. Terus Bapak bisa merangkul mereka supaya jadi panitia. Terus otomatis kan kalau panitia harus punya chemistry dengan Bapak nih kan? Ya. Ya, itu gimana Pak? Untuk pendekatannya supaya mereka mau menjadi, karena ini kan nggak ada duitnya, nggak ada gaji gitu Pak. Apakah berdasarkan titipan? Jangan tahu ini dulu atau melalui fit and proper test gitu kan? Pada prinsipnya kalau di lingkungan saya selalu mengajak teman-teman untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita kontribusikan pada lingkungan. Nah, kalau dalam konteks lingkungan itu kan nggak semuanya harus serba materi ya, karena saya yakin kalau kontribusi masing-masing orang itu baik,
kemudian masing-masing orang proaktif dengan setiap kegiatan yang ada di RW, insya Allah itu hasilnya akan kembali kepada kita semua. Ya. Jadi kalau kita partisipasi, kita aktif untuk milih RT, milih RW, ikut kegiatan lingkungan, kegiatan masjid, itu manfaatnya nggak akan kemana-mana kok. Manfaatnya akan Kembali ya. ke kita semua. Ya kira-kira itulah chemistry yang coba Dibangun. saya bangun dan saya tularkan. Oke, Pak. Sebelum ini boleh request topinya biar kelihatan mukanya, Pak. Oh. Enggak ada. Nah, Gini ya. Biar kelihatan oh ini Biar pada ketua tahu panitia. gitu. Ketua panitia nih ya. Jadi kepada Pak Apip udah kemarin sih. Iya. Oke, Pak. Sekarang kita masuk ke langsung aja mekanisme apa segala peraturan, apa juklaknya gimana. untuk Jadi itu yang harus diketahui ya Nah, sama masyarakat warga. Ya. Jadi, Yang pertama, semua ketika saya ditunjuk, diminta untuk menjadi ketua, yang terpikir pertama kali itu bagaimana membuat aturan dan tata tertib pemilihan. Nah, karena ini fungsi koordinasi ada di saya, tentu saya tidak semena-mena saya membuat aturan mau saya sendiri. Saya nggak mau, karena saya ingin itu tadi, chemistry itu kalau dibangun dari bawah, tentu kita harus mengakomodasi apa yang ada di bawah. Nah, untuk tahapan pemilihan, siapa yang apa persyaratan calon, tata tertib pemilihan, panitia hanya memformulasikan hasil usulan-usulan dari semua RT. Jadi pada tahap rapat pertama itu sengaja saya undang semua RT, saya ajak untuk merumuskan aturan main dalam PILKW ini. Nah, aturan-aturan itu yang kita sepakati di dalam rapat, kemudian kita tuangkan jadi aturan pemilihan, termasuk siapa yang berhak untuk mencalonkan, apakah itu perorangan, apakah itu RT yang mencalonkan, saya lempar ke floor. Akhirnya semua RT sepakat yang mencalonkan adalah RT. Jadi RT mencalonkan, ya. RT. Jadi tidak ada Memberikan rekomendasi istilahnya. ya, orang nyelonong kemudian aku mau nyalonkan, enggak. Iya. Mekanismenya harus dari bawah, kemudian dikoordinir oleh RT yang mencalonkan. Nah, Diusulkan ya. semua aturan dalam rapat itu kemudian saya rumuskan dalam satu peraturan, dalam sebuah minutes meeting yang saya kembalikan lagi kepada RT untuk dilihat, dan akhirnya itu disepakatin, dan itulah yang jadi pegangan. Jadi tidak ada namanya aturan pasal titipan-titipan atau saya pribadi menyelundupkan pasal, enggak ada. Semuanya Itu kesepakatan ya. semua hasil kesepakatan dari RT. Iya. Jadi pas awal itu rapat, jadi diundang kepala ketua Iya, RT-nya. ketua RT. Ketua RT dan sepakat. Akhirnya Bapak merumuskan untuk menjadi suatu peraturan. Ya. Oke. Jadi itu yang membuat apa? Panitia tidak merasa punya hegemoni, merasa berkuasa, nyelundupin pasal-pasal, nyelundupin aturan, enggak. Oke. Semuanya kita buka. Apa yang kita sepakatin di rapat itulah yang jadi peraturan, dan satu aturan, satu dua kita ketok palu, dan akhirnya itulah yang mengunci kita semua untuk main sesuai dengan rule yang kita sepakati. Berdasarkan aspirasi dari RT-RT Ya. itu. Ya, jadi bukan panitia yang Aturan. membuat, Ya. panitia merumuskan usulan dari setiap Ya, RT. artinya gini Pak Arif, kan pasti setiap periode itu kan punya tatib masing-masing ya. Ya, Memang tidak ada aturan baku ya, Betul. pasti ada perubahan-perubahan. ya, Nah, sepanjang pandangan Pak Arif dari sebelum periode sampai periode sekarang itu ada kasih bilang klausul-klausul yang terbaru ya, aturan yang terbaru. ya. Selain yang tadi Pak Arif Ada. sebutin gitu kan. Ada. Kira-kira apa tuh yang bisa celahnya bisa kita tutupin gitu loh.
Yang pertama itu bukan celah untuk ditutupin ya. Apa Yang tuh? pertama ada yang diubah. Kalau periode sebelumnya itu perwakilan RT itu 9 orang. Oke. Nah, Ini untuk kemudian hak pilih. Ya, hak pilih. Mm-mm. Untuk tahun ini teman-teman di RT menyepakati cukup 7 orang. 7 orang. Kemudian untuk lembaga-lembaga DKM, PKK, Majelis Taklim, Laksanaya Ada itu suara. masing-masing Mereka ada suara. dapat suara, Harus suara. tapi tidak punya hak untuk mencalonkan. Oh, Hanya hanya suara dapat aja. hak pilih. Hak pilih. Itu 3 orang. Kemudian ada satu lagi yang cukup krusial menurut saya. Hmm. Kalau informasi sebelumnya itu RT mencalonkan, kemudian yang melakukan verifikasi panitia, minta kesediaan itu panitia. Buat saya nggak cocok seperti ini. Kenapa? Hah? Pak Arif, kenapa? Orang yang mencalonkan harus bertanggung jawab terhadap yang dicalonkan. Nah, itu dia. Orang yang merekomendasikan atau mengusulkan ya. RT yang mencalonkan sudah kita siapkan formulir kesediaan calon. Jadi saya kalau mau saya RT 15 umpamanya mau mencalonkan Pak Agus, maka saya bertanggung jawab Pak Agus bersedia. Jadi panitia itu sudah menerima sesuatu yang sudah matang. Satu. Kemudian saya minta juga masing-masing calon membuat visi misinya tertulis. Kita siapkan formnya tertulis. Jadi kalau lu bersedia dicalonkan, lu pasti punya visi misi. Tulis di sini. Supaya apa? Supaya kita nanti di belakang hari enggak visi gua enggak gitu. Kalau Janji politik tuh. Janji politik. Wah, hati-hati itu kan. enggak gua visi gua enggak gitu kok. Lo ini lu tulis Iya. gitu loh, lu tanda tanganin gitu kan. Itu. Sebelum saya lanjut pertanyaan, ada beberapa dari warga saya, ya warganya bukan warga saya, warga 15 nanya, itu basicnya apa sih 7 suara itu per RT kan? Ya. Saya udah jelasin Oke. bahwa itu kan berdasarkan rapat kemarin kita panitia Bapak jadikan. Nah, mungkin Bapak bisa lebih jelasin lagi bahwa memang itu keputusan dari rapat. Ya, Kualifikasinya Iya. apa? Nah, terus Jadi Jangan sampai itu. jadi 7 suara itu yang pertama itu mewakili pengurus RT. Oke. Pengurus RT sebagai perwakilan secara struktural. Iya. Nah, perwakilan secara struktural itu biasanya dalam organisasi itu ada 3 komponen: ketua, sekretaris, bendahara. Ini sudah 3. Kemudian bagaimana yang 4 suara? Yang 4 suara didistribusikan untuk perwakilan tokoh masyarakat, kemudian pemuda, kemudian unsur lain. Yang 2 unsur lain ini yang masing-masing RT tentu tidak sama. Contoh, ada satu RT yang isinya ibu-ibu semua, kebanyakan ibu-ibu. Nggak ada pemudanya. Ya pemudanya dialokasikan untuk ibu-ibu aja, tetap mewakili suara. Jadi 7 suara itu kalau kita buat komposisi dari jumlah warga itu cukup mewakili. Jadi kalau kita bikin kayak bikin survei itu kita ngambil 2.000 sebagai sampel, itu sudah mewakili sekian Seluruh ratus lapisan lah. ribu orang. Nah kira-kira gambarannya Ada itu ya, ini menarik. Artinya gini Pak Arif, panitia tidak mengautonomikan misalnya keterwakilan perempuan ya dari 7 itu. Gender lah. Itu ada. Bebas. Yang dua ini, nah, yang 2 ini kan mau terwakilan gender, keterwakilan unit UKM, banyak UKM-nya di sini, boleh silahkan. Oh gitu ya. Jadi yang 3 itu adalah perwakilan untuk pengurus, struktur utama di pengurusan. 4-nya ini ada pemuda, kemudian ada tokoh masyarakat. 2-nya siapa? Masing-masing RT punya hak untuk berbeda-beda ini yang perwakilannya. Siapa yang diwakili? Enggak maksud gini. Persyaratan untuk mendapatkan suara-suara itu yang disiapkan sama panitia itu, ya lu harus ada perempuan, keterwakilan perempuan misalnya 2 atau 3 orang. Itu ada nggak? Itu
Kalau disebut mau pakai 3 ditentukan angka tidak. Enggak ya? Enggak. Tapi dengan 2 komposisi ini kan kalau PKK sudah ada perwakilannya nanti. Kemudian Majelis Taklim juga sudah dapat suara sendiri yang di antara ini juga kadang bersinggungan kan mereka ininya, sehingga 2 ini ya bebas masing-masing RT sesuai dengan karakteristik RT-nya. RT-nya. Nah, kalau umpamanya di satu RT banyak ustadznya, ya udah perwakilan ustadz. Katanya semua kan? Iya, iya. Di sini perwakilan RT sini, UKM-nya banyak, tukang baksonya. Sebagai warga, ya mewakili tukang bakso, UKM, sah saja. Terus gini Pak Arief, saya mencermati tadi yang dikatakan sebagai tokoh masyarakat. Nah, apakah dari 7 itu adalah harus yang secara administratif ya, harus yang berKTP RW 015 atau Cukup domisili. domisili di situ dengan catatan berapa tahun atau apa gitu. Gimana tuh? Ini secara spesifik panitia tidak masuk ke wilayah itu. Oke. Itu yang punya hak adalah RT. Oh. RT. Jadi, kenapa? Karena kalau panitia sampai ikut menentukan itu, panitia intervensinya terlalu jauh. Kenapa? RT itu sebagai quote unquote penguasa di wilayahnya, dia yang tahu siapa yang harus mewakili, siapa yang disebut sebagai wargaku. Nah, memang kalau persyaratan administratif harus RT situ harus ini enggak, itu otonom, ini wilayah otonomnya RT. Prerogatif ya. Yang penting RT. Yang penting RT bertanggung jawab, sehingga kita berikan surat kepada RT itu siapa orang-orang yang akan diwakilkan, mewakili suara itu. Jadi semuanya serba tertulis. Berarti terdokumentasi. kalau begitu ini dalam hal penyampaian hak pilih ya. Berarti RT menyampaikan nama-nama 7 orang itu kepada panitia. Betul. Lalu mekanismenya panitia akan memberikan, kan nanti ada undangan ya. Iya. Panitia akan mengeluarkan surat undangan, itu sudah tercantum nama berdasarkan rekomendasi dari RT atau sudah atau kosong. Jadi Ditujukannya. formulanya kita memberikan otonomi kepada RT untuk menentukan siapa pemilihnya yang akan mewakili. Itu hak prerogatif lah ibaratnya ya. Kalau sudah punya hak prerogatif ya digunakan. Jadi itu bertanggung jawab. Nanti disampaikan kepada panitia. Disampaikannya bukan dengan lisan, tertulis. Itu sudah kita terima semua nama-namanya gini. Nah, kenapa kita nggak intervensi sampai ke pemilihnya siapa? Enggak. Kita nggak mau panitia terlalu dalam. Panitia itu fungsinya mengkoordinasi kegiatan ini untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan hak pemilihan, kependudukan, itu wilayah RT. Karena maruannya panitia itu independensi yang Jadi kuat. kalau yang saya baca dalam hal ini panitia ini hanya memfasilitasi saja. Iya, betul. Secara prerogatif baik itu untuk sebagai calon ketua RW-nya ataupun calon pemilihnya itu adalah Di RT. RT. Betul. Kewenangannya ada di RT. Itu Betul. aja singkatnya begitu Iya, kan. betul. Jadi silakan RT diberikan kewenangan seluas-luasnya, satu untuk mencari bibit-bibit ketua RW. Tadi karena harus ada rekomendasi dari RW RT. Nah, kemudian juga itu pun ketika ada si pemilihnya juga itu berdasarkan daripada rekomendasi dari RT itu. Ya, jadi itulah. panitia hanya berarti kalau kayak gitu panitia juga di dalamnya itu terdapat unsur-unsur dari rekomendasi dari RT juga. Ya. Jadi dari awal rapat saya sudah minta setiap RT mengusulkan warganya untuk menjadi panitia. Jadi benar-benar ini hajatnya hajat RT nih. Betul. Jadi memang dari awal saya sudah setting pemilihan RW ini hak otonom itu ada di RT. Panitia hanya memfasilitasi. Nah, apakah semua RT mengirimkan perwakilannya untuk menjadi panitia secara resmi? Ya itu hak mereka, memanfaat ini atau enggak, gitu kan. Jadi kalau di mereka punya hak
prerogatif, punya hak otonom. Itu hak mereka untuk menggunakan atau enggak. Panitia sebagai fasilitator, ingat panitia tidak punya hegemoni. Iya. Panitia bukan punya kekuasaan. Panitia hanya punya peran untuk mengorkestrasi dan mengkoordinasi. Oke. Siap. Langsung pertanyaan selanjutnya nih Pak, kan sekarang udah ada 2 calon ya Pak? Ya, 2 calon kan, otomatis sudah diverifikasi dengan panitia atau Iya, Dan sudah ditetapkan ditetapkan sebagai calon. Nah, menurut Bapak nih, sebagai ketua panitia, ya kan dengan adanya 2 calon ini, artian kepengurusan kepanitiaan Bapak ini sudah berjalan baik atau maksudnya kan gini, ini kan pesta rakyat ya. Untung aja ada calonnya 2 gitu. Gitu kan artian Iya. Bapak kan perlu sosialisasi, promosi atau segala macam. Gimana tuh Pak? Karena ini hajatnya RT, maka mau ada calon 1, 2, 3 itu tergantung RT, tergantung panitia. Iya. Iya, Problem. Tapi di panitia kita sudah menyiapkan plan A, plan B, plan C. Kalau contoh calonnya hanya 1, kalau calonnya 2, kalau calonnya 3. Jadi itu memang sudah disiapkan dan kita estimasi kalau calonnya 2 ini pilihan kita cara jalannya. Kalau calon kita 3 ini cara kita kerjanya. Jadi memang sudah kita siapkan secara semuanya tertulis dokumentasi. Oke, Pak Arif itu kan tadi bilang panitia itu ada unsur-unsur RT masuk mewakili di kepanitiaan itu. Nah itu kita nggak tahu ya independensi panitia ya. Ya. Apakah di situ dia punya hak juga untuk memilih? Nggak ada. Tidak. Nggak ada. Tidak. Sebagai seorang panitia. Seorang panitia nggak ada. Gini ya, Gimana tuh? sebagai panitia tidak memiliki hak pilih. Oke. Suara. Betul. Kalau panitia diberi hak suara, pasti tidak independen. Nah iya. Karena ada Nah, ketentuan nanti- RT kan gitu kan. Nah, nanti apakah orang sebagai panitia tidak bisa milih sama sekali? Peran dia kalau milih bukan sebagai panitia. Panitia. Contoh saya ketua panitia. Saya punya hak memilih bukan atas nama panitia, tapi sebagai laksanaya. Jadi sebagai warga masyarakat yang Iya. ditunjuk oleh RT gitu. Jadi, Atau misalnya laksananya. sebagai DKM. Saya di pengurus laksanaya. Laksananya punya hak suara 3. Oh iya. Nah, saya memilih nanti bukan sebagai Kapasitasnya Panitia. sebagai panitia. tapi sebagai pengurus laksanaya yang memang diberi hak pilih dalam pemilihan. Artinya di susunan kepanitiaan itu yang terwakili dari berbagai RT ya, bahwa mereka tidak punya hak Tidak punya hak. punya hak. dan tidak terdaftar di 7 itu Tidak kan. terdaftar. Oke. Jadi kalau ada nanti panitia yang memilih, itu bukan sebagai panitia. Bisa jadi dia sebagai perwakilan RT, perwakilan Iya. DKM, dan aturan kita yang sudah punya suara mewakili satu lembaga tidak boleh mewakili yang lain. Jadi umpamanya saya pengurus laksanaya, saya juga pengurus DKM. Saya nggak bisa mewakili laksanaya dan DKM. Kayak gak ada orang lain aja. Nah, sekarang gini, kita kan juga sudah melihat nih, pihak panitia sudah mensosialisasikan para calon RW, Ya. para calon ketua RW-nya. Nah, apakah para pemilih juga akan disosialisasikan kepada masyarakat, si pemilihnya? Itu terserah RT-nya dong. Oh, Iya. enggak, maksudnya gini, apakah panitia juga akan menyampaikan atau mensosialisasikan ini loh DPT-nya, gitu kan? Kalau di pemilihan daftar nggak pun perlu. enggak perlu. Ya, kalau dengan RT segini komposisinya kan sudah ketahuan. Ketahuan. RT ini menyalon sekian. Terus kewajiban RT itu bukan hanya mendaftarkan namanya, tapi juga mensosialisasikan aturan mainnya. Makanya dalam kalau lihat surat-surat kepada RT, itu satu surat bisa dari 3-4 lembar isinya. Yang surat pertama pemberitahuan tentang pencalonan itu isinya ada ada formulir RT yang mencalonkan, ada formulir pernyataan kesediaan yang dicalonkan, ada formulir visi misinya yang harus tertulis, dan satu lagi ada formulir
siap menerima hasil pemilihan. Jadi semuanya sudah kita kunci Itu dengan untuk ini, tanda. untuk si calonnya ya. Iya. Oh, kemarin. Jadi kenapa panitia kok nggak memverifikasi apa? Pemilih. Verifikasi pemilih? Bukan. Kandidat langsung nemuin orangnya. Yang verifikasi RT-nya. RT. RT. Tugas panitia memverifikasi persyaratan Persyaratan teknisnya, admin ya. administrasinya begitu lengkap, selesai. Oke, Jadi secara karakter panitia sudah menerima bersih. Sudah. Secara karakter ya, gitu kan. Secara karakter, secara kualitas. Admin juga harus Proses komplit, Iya. harus jelas, ya kan? Itu Makanya itu memang kalau dari beberapa RT kemarin, wah Pak, ini berarti calonnya harus mengisi gini. Iya. Berarti dari Lu kalau pertanyaan dari siap dicalonkan, tanggung jawab juga dengan isi begitu. berarti dalam hal ini dari pertanyaan saya tadi, panitia tidak mengumumkan daftar pemilihnya ya? Enggak. Nah, enggak. Oh. Karena RT sudah tahu kan. Iya. Iya. Jadi yang kita umumkan itu siapa Hanya- yang dicalonkan. Iya, ada calonnya saja. Ya kelihatannya visitnya hadir 7 orang itu. Jadi ingin menegaskan nih bahwa kepada warga nih bahwa memang banyak masih pertanyaan kayak Bang Cemong tadi jelaskan bahwa panitia itu memang kebanyakan juga dari bagian RT. Unsur. Ya, jadi dijelaskan tadi oleh Pak Arif bahwa panitia itu tidak punya hak suara. Kalau nanti warga ngelihat, oh si A ini noblos. Padahal Itu- dia panitia. Iya, padahal Iya. panitia itu bahwa Itu bagian dari RT-nya. yang Iya. besok juga di hari H akan saya sampaikan kepada pemilih, panitia, personel panitia ini kalau nanti memilih bukan suara sebagai panitia, tapi dia suara sebagai perwakilan dari RT Atau atau lembaga perwakilan dari lain. lembaga lainnya. Gitu. Nah, sekarang begini, kalau seandainya, apakah mungkin dari satu orang itu karena aktivitas dan lain sebagainya, dia bisa memiliki misalnya Lebih kayak- suara? Iya, Nggak bisa. Sudah saya jelaskan Jadi tadi. harus Jadi ya. satu orang hanya bisa mewakili satu suara. Suara. Ya. Contoh kayak saya tadi kan, saya di DKM ada, dan Iya, di sana ada, gitu. Nggak bisa dua-duanya. Warga Harus RT salah satu. RT 10 juga ada Bisa, gitu kan. iya. Jadi tidak Satu. bisa punya hak 3 kan, nggak bisa kan. Jadi Harus kalau salah satu. dengan metode ini persebaran suara distribusi perwakilan ke RT, insya Allah cukuplah semua Iya. termasuk ke lembaga gitu kan. Secara global berapa sih suara yang diperebutkan sekarang? 89. Bukan 89 ya, Iya, 89. 89. 89. Kan gitu kan. RT suara RT 7. Setiap RT 7, Ya. ada 11 RT. Kemudian ada Laksanaya, DKM, Majelis Taklim, PKK itu masing-masing 3. Soalnya jangan 89. Iya, berarti kan harus diketahui oleh masyarakat nih, masyarakat akan ada 89 suara yang akan diperebutkan oleh 2 calon tersebut. Kan begitu tuh. Oke. Jangan sampai nanti tiba-tiba muncul kok ada 200 suara. Dari mana kan gitu tuh. Ini Pak, Iya, masih ada. pertanyaan masalah tentang calon pemilih ya. Iya. Jadi kan tadi RT ngasih 7 orang ya. Iya. Dia terlepas dari struktur tadi 3 orang, Iya. selebihnya 4 orang bebas tuh. Iya. Nah di antara 4 orang ini misalnya dia nulis bisa nih RT-nya kan, tapi pada hari kan nggak tahu Iya. kebenaran atau sakit atau pergi, itu gimana Pak mekanismenya? Untuk suaranya ya. Iya, untuk suaranya. Itu sudah kita sampaikan kepada RT untuk nama-nama yang sudah diserahkan kepada panitia. Apabila pada hari H nanti berhalangan, tidak bisa, panitia sudah menyiapkan formulir penggantian nama Oh. yang harus diisi RT dan ditandatangani di sini. Iya, harus dong. RT banyak. Iya. Minimal. Jadi bisa digantikan oleh orang lain sesuai dengan rekomendasi RT itu Oh, iya. tadi. Ya, sih. Ya, Gitu ya, umpamanya pada hari H sakit, Iya. Sakit. nggak bisa datang. Atau Untuk misalnya ada keluarga yang meninggal atau apa kan yang membuat dia tidak bisa jadi ini hadir. yang memang setiap tahapan di kepanitiaan ini selalu ada dokumentasinya, selalu ada catatannya, Dan sehingga di tracking ke belakang pun dan lagi-lagi kelihatan semua. RT yang harus berperan untuk mengganti suara itu tadi. Jadi, kan. jadi menarik. Secara admin oke lah ya. Artinya secara aturan main udah jelas ya. Cuma sebenarnya ada faktor X yang harus kita perhatiin sebenarnya. Kenapa? Faktor X nih yang kita nggak tahu ya. Walaupun pemilihan RW, tapi kan riak-riak panas itu pasti muncul lah. Iya. Pasti ada itu. Nah, antisipasi panitia seperti apa tuh?
Ya, melihat nih Pak Arif nih kan. Suhu politik yang kemana? Karena itu walaupun kecil tapi gitu loh. Namanya juga berkompetisi. Pasti ada. Pasti ada. Nah, Pasti ada. antisipasi gimana? satu, panitia tidak punya pretensi untuk bergoyang-goyang dengan isu politik. Satu itu. Kita berusaha selalu independen. Cara independennya gimana? Semua yang kita lakukan terbuka. Terbuka, diketahui RT, dan semuanya serba tertulis, terdokumentasi. Nah, kita selalu pesankan yang pertama kepada kandidatnya, kandidat ketua RW, untuk fokus kepada programnya saja. Tidak perlu mengomentari program orang lain, ya. Tidak perlu mengomentari program orang lain, fokus sama programnya saja. Kemudian yang kedua, kita minta juga untuk tim-tim sesnya fokus aja apa yang menjadi keunggulan orang yang dicalonkan, itu aja yang dijual. Ibaratnya gini, kalau kita jual, saya pedagang rokok atau saya pedagang HP, itu pedagang calon pembeli itu akan lebih suka kalau saya menjelaskan keunggulan ini, keunggulan barang saya, daripada saya menjelekkan barang orang lain. Kompetitor gitu. Jadi Fokus saja dengan gue yakin calon nomor 100 atau calon nomor 500 ini yang terbaik buat saya. Fokus saja di situ. Kalau mau sosialisasi ke orang lain, fokus ke keunggulan dia apa. Kalau kita fokus ke orang lain, nanti lupa sama keunggulan. Ya, artinya dalam posisi sekarang ini posisi adalah bahwa di wilayah RW 15 yang posisi aman sentosa lah ya. Ini kan pesta demokrasi, ayo kita gembira kan begitu kan? masih terbilang kondusif. Kondusif lah gitu. Masih belajar aja Pak. Happy aja namanya pesta rakyat kan, happy aja gitu loh. Jadi hindari black campaign. Hindari black campaign. Oke Pak. Campaign Pak, bukan campaign. Campaign. Oke Pak, nih terakhir apa pesan-pesan untuk paslon nomor 1 dan 2, terus gimana kesiapan untuk tanggal 25? Yang pertama untuk paslon nomor 1 dan nomor 2, fokus pada apa yang ingin dijalankan untuk kebaikan bersama di RW. Tidak usah melihat kiri ke kanan, karena kalau fokus dengan diri sendiri itu hasilnya akan lebih baik. Karena kalau fokus pada orang lain itu akan mengurangi kebaikan kita. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus, siapapun yang sudah diberi kesempatan untuk mewakili lingkungannya, RT atau lembaga, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Niatkan itu untuk kebaikan lingkungan kita. Ya. Nah, jangan lupa datang pada hari Ahad besok ya, lusa, tanggal 25 Januari di Balai RW jam 8 pagi. Ikuti semua rangkaian acaranya, tidak lama rangkaian acaranya, nggak perlu panas-panas seperti pemilu antri. Ada batasan waktu sampai jam berapa? Ya sudah, kita ikutin aja, jam 8 hadir, semakin yang hadir, semua pemilik suara hadir, prosesnya tentu akan semakin cepat. Dengan hati yang gembira ya. Dengan hati yang gembira. Kalah menang tetap akan jadi tetangga. Kan gitu kan? Iya betul. Oke Pak, kesiapannya berarti udah oke buat tanggal 25? Insya Allah tadi barusan checklist persiapan terakhir sudah semua, kebutuhan-kebutuhan administrasi sudah semua, yang tersisa tinggal nyiapkan tempat nanti. Kita untuk rekan-rekan warga, kita membuka kesempatan untuk gotong royong, kita nyiapkan tempat pemilihan di hari Ahad, hari Sabtu nanti kita kerja Amin bakti. satu ya.
Jam 10 pagi kita mulai kerja bakti di RW untuk menyiapkan. Semakin banyak yang berpartisipasi, kita semakin punya leluasa untuk bikin tempatnya lebih nyaman. Gitu. Siap. Ya, Terakhir nih. Oh, iya, iya. Saya bikin aja. Oh, Panitia punya gaji nggak sih Pak? Silakan ditutup. Nggak usah dijawab. Tahu dulu Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab itu Cuma pertanyaan Pak pertanyaan Kodir. terakhir. Mungkin Pak Kodir mau ngasih honor kita nih Pak Kodir. Oke. Dari podcastnya ada tidak? Ada actionnya ada. Oke, sekian pembicaraan kita hari ini Pak. Ya, obrolan kita nih mudah-mudahan nih warga pada ada lebih terbuka informasinya dengan datangnya Ketua Panitia Pemilihan RW. Semoga sehat selalu. Sukses Pak, sehat, Sukses. lancar sampai hari H. Bismillah ya. Bismillah ya. Jangan lupa dukung kita terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Obrolan rumah kosong. Bukan Omong omong kosong. kosong. Oke, terima kasih Wadi. Ya. Thank you Pak. Mari.